Siapa sih yang tidak mau wisuda tepat waktu? Siapa yang tidak mau mendapatkan penghargaan dari universitas? Tentunya semua orang menginginkan hal itu. Bahkan tidak jarang saat awal-awal kuliah kita memimpikan untuk keluar menjadi predikat cum laude, lulus 3,5 tahun bagi yang S1, dan lulus tepat waktu bagi yang S2, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Tapi teman-teman, itu semua tidak ada yang mudah. Itu membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan strategi, membutuhkan kesiapan mental dan juga fisik kita yang akan dibabat habis-habisan oleh dosen, kejar-kejaran dengan dosen, kita balapan dengan waktu dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Feni Agustina dalam channel pribadi aku sendiri di sini, yaitu Feni Channel. Dan di sini aku mau sharing tentang gimana caranya wisuda tepat waktu versi aku sendiri berdasarkan pengalaman pribadi aku dan juga request dari teman-teman yang dari kemarin nanyain, Kak Fen, gimana sih supaya kita bisa wisuda tepat waktu, gimana sih supaya kita bisa dapat IPK tertinggi gitu se-universitas, kayak gimana supaya kita itu bisa keluar dari zona nyamannya kita, dan banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Oke, aku bakal jawab satu-satu. Gimana caranya wisuda tepat waktu? Wisuda tepat waktu dan mendapatkan predikat cum laude, seperti yang sudah aku katakan dari awal, itu tuh tidak mudah. Itu membutuhkan proses yang panjang dan itu membutuhkan strategi. Pertama, yang harus disiapkan adalah dari awal kita melangkah, dari awal kita memulai untuk kuliah, buat satu goals dan tujuan dari teman-teman saat teman-teman akan mau melangkah itu. Saat kita memiliki goals dan tujuan ini, kita akan lebih terarah kehidupannya. Kalau aku sendiri biasanya aku suka nyatet, misalnya goalsnya aku dari dulu ketika aku S1 itu aku pengen lulus 3,5 tahun, aku pengen jadi wisudawan terbaik utama, aku pengen lanjut S2, jadi aku tulis satu-satu. Dan tujuan-tujuan itu akan aku lihat setiap harinya di kamarku, itu akan memompa semangat aku sendiri. Dan goals-goals ini menjadikan aku memiliki energi yang lebih untuk melakukan sesuatu yang ingin kedepannya aku raih. Terus yang kedua adalah membuat strategi. Membuat strategi ini penting banget. Yang aku lihat dari teman-temanku sendiri, yaitu ketika mereka aku ingin wisuda 3,5 tahun, aku mau jadi wisudawan terbaik, tapi kita nggak punya strategi gimana caranya kita mencapai goals itu sendiri. Jadi misalnya strateginya adalah gimana caranya kita mencapai goals itu dengan pertama kita bikin turunan-turunannya. Untuk dapat wisuda tepat waktu tentunya dari awal kita mempersiapkan diri lebih awal lagi. Misalnya di semester 7 teman-teman sedang KKN, coba kalian pikir dari awal di semester 5 atau semester 6 kira-kira kalian akan mengangkat judul tentang apa. Kalian analisis dulu, kalian melakukan riset, judul-judul apa yang belum pernah terangkat, apakah judul ini memiliki pembaharuan, apakah judul ini sudah diteliti, apakah kakak tingkat kalian bisa membantu, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun relasi dengan kakak tingkat. Kenapa penting banget membangun relasi dengan kakak tingkat? Itu akan menularkan pengalaman mereka kepada kita, pengalaman-pengalaman mereka menghadapi dosen pembimbing, bagaimana supaya mereka mendapatkan informan saat mereka melakukan penelitian, bagaimana mereka mengatasi rasa malas mereka ketika mengerjakan skripsi. Itu semua akan membantu kita. Seringnya kita adalah kita hanya berdiam diri, kita hanya memiliki keinginan, tapi kita nggak punya strategi untuk mencapai goals yang tadi. Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah tips dan trik untuk teman-teman bisa wisuda tepat waktu, yaitu dengan teman-teman mengatur dan manage time kalian dengan sebaik-baiknya. Karena gini, seperti yang pernah aku share sebelumnya di video aku, kalau kalian penasaran kalian bisa cek di video sebelumnya, aku pernah share bahwa kita sering sekali menunda-nunda waktu, menunda-nunda bahwa yaudah ngerjain proposalnya besok aja. Teman-teman, sehari kalian menunda, kalian akan menunda kesuksesan kalian di masa depan. Percaya deh. Karena seperti kemarin aku keinget banget gimana aku bisa untuk daftar sidang tesis, kalau aku boleh cerita. Itu aku ngejar habis-habisan 1 hari. Itu di ACC oleh dosen pembimbing pertama aku itu jam 1 siang. Sementara hari itu sudah ditutup pendaftaran. Aku memastikan semuanya ke kampus, aku belum print lampan rangkap tesis yang itu
jumlah halamannya itu 200 lebih. Aku belum mendapatkan pengesahan, aku belum TTD ini, aku belum TTD itu, tapi aku berani untuk melangkah, aku berani untuk mengambil resiko, dan aku pergi ke kampus dengan basah kuyup, dan aku tidak menunda itu. Mungkin itu bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman sekalian. Jangan pernah menunda waktu, manage time itu dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin di sini teman-teman bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Itu adalah tips yang keempat. Kenapa aku bilang merubah kebiasaan kecil? Kebiasaan kecil yang sering kali kita remehkan, misalnya tidur tepat waktu, bangun lebih awal, terus mengerjakan sedikit demi sedikit pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Itu tidak akan terasa. Karena aku memberikan dua analogi misalnya. Dua analogi ini ada si A dan si B. Si A ini memanage time-nya dengan sangat baik. Dia tidur tepat waktu, dia tidur lebih awal, paginya dia bangun lebih awal, dia mengejar dosennya, dia melakukan riset, dia melakukan A, B, C, dan D, sehingga dia bisa wisuda tepat waktu. Sementara si B, dia begadang semalaman, paginya bangun kesiangan, dosennya udah pulang, akhirnya nggak bisa bimbingan. Akhirnya apa? Dia menunda kesuksesannya di hari itu. Terus hari esoknya seperti itu, dan sampai tidak bisa wisuda. Dan akhirnya apa? Kita menunda keberhasilan kita, yang sebenarnya keberhasilan itu yang ditunggu oleh kedua orang tua kita. Jangan pernah menunda kebiasaan-kebiasaan, dan jangan pernah menjadikan racun itu semakin mengerucuti diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita hanya akan ada kata penyesalan. Oke, dan selanjutnya ingin aku sharing sama kalian semua adalah, ini tips yang selanjutnya, pentingnya kita memiliki support system. Kenapa sih harus ada support system? Support system itu orang-orang yang akan merangkul kita kembali ketika kita merasa diri kita gagal, ketika kita punya masalah. Mereka tidak akan memaksa kita untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka akan terus mendorong kita, mereka akan memeluk kita ketika kita merasa gagal. Dan mereka adalah orang-orang terdekat kita yang memang ada di circle 1. Di circle 1 seperti orang tua, sahabat, pasangan, dan orang-orang terdekat kita. Dan kita sendiri yang harus menemukan orang-orang tersebut. Karena ketika kita merasa gagal, kita tentu membutuhkan yang namanya manusia lain. Jangan pernah merasa sendiri dan hanya terpuruk sendiri. Kita berbagi ke teman-teman kita. Oke, yang selanjutnya yang ingin aku sharing adalah mulai lakukan di hari ini. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Seperti yang aku bilang dari awal, bikin komitmen dengan diri sendiri bahwa kalian akan melakukan goals yang dari awal kalian tetapkan. Jika memang sudah terlanjur ada di tahap akhir yang memang aku udah ada di semester 12, aku udah ada di semester 14, semester ini, oke, nggak apa-apa. Tapi kita mulai lakukan perbaikan-perbaikan itu lagi. Kita mulai tulis satu persatu apa sih yang menjadi penghalang kita, apa sih yang menjadi problem kita hari kemarin. Kita mulai tulis satu-satu, kita perbaiki satu-satu, dan kita konsultasikan sama dosen kita. Kita ketemu dengan mereka, dan kita komunikasikan dengan cara baik-baik. Dan aku yakin tidak ada satu masalah yang tidak memiliki solusi. Kalau teman-teman sedari awal sudah ingin menjadi wisudawan terbaik, sudah mau lulus 3,5 tahun, mau menjadi seseorang yang lebih sukses ke depannya, ayo perjuangkan. Atur waktu kalian dengan sebaik mungkin, jangan rebahan terus. Itu penyakitnya kita semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Aku berharap akan ada generasi seterusnya, terutama kita para perempuan, yang bisa mencetak bahwa wisudawan terbaik itu adalah seorang perempuan, dan tentunya perempuan dari Bima, mungkin ya karena aku adalah orang Bima. Aku berharap seperti itu. Dan kalau memang teman-teman mau menjadi seorang yang biasa-biasa aja, itu kembali ke pilihan kita. Karena kita semua memiliki porsinya masing-masing, kita memiliki daya juang kita masing-masing, dan itu adalah pilihan kita. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kita tidak mau melakukan apa-apa. Selamat mencoba, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.